Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravita Nuriska dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Teori ketimpangan sosial. Yang pertama, teori kolonialisme. Teori ini merujuk pada suatu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. Yang kedua, teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein yang menganalisis bagaimana industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa. Yang pertama, negara inti, negara semi-periferi. Yang ketiga adalah negara periferi. Yang ketiga, teori fungsionalis. Teori fungsionalis percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore. Yang keempat, teori ketergantungan dependensi. Teori ketergantungan menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia. Ketiga, yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Yang keempat, pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam kesejahteraan dan kekuasaan. Yang keenam, teori konflik. Teori konflik melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan power mendominasi kelompok yang kurang kuat. Yang terakhir, teori ketujuh, teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik pertama kali dimunculkan oleh Douglas C. North. Teori ini memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Adrinov Chanioko, bentuk-bentuk ketimpangan sosial terdiri dari 1. Ketimpangan dalam pengembangan diri manusia. 2. Ketimpangan pada desa dan kota. 3. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. 4. Ketimpangan antar golongan. 5. Ketimpangan penyebaran aset. Dan yang terakhir adalah ketimpangan antar sektor. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial. Di antaranya faktor struktural dan kultural. Selain 2 faktor tersebut, faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial diantaranya kondisi demografis, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan. Konflik sosial. Ketimpangan sosial pun menyebabkan sebuah konflik sosial diantaranya 1. Terdapat 2 pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik. 2. Adanya tujuan tertentu yang dijadikan sasaran konflik. Yang ketiga, terdapat perbedaan pikiran, perasaan dan tindakan, dan yang keempat, terdapat situasi yang mendukung konflik. Dampak ketimpangan sosial. 1. Kriminalitas. 2. Melemahnya jiwa wirausaha. 3. Kecemburuan sosial, dan keempat, kemerosotan moral. Cara menghadapi ketimpangan sosial. 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Mobilitas geografis. 3. Menciptakan peluang kerja. 4. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. 5. Pemberantasan kekurangan gizi, peningkatan kualitas kesehatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.